eh Selamat sekalian, ini Mas Pujo waktu itu ngobrol saya, Mas Budi, kita bangun SMK Multimedia. Saya bilang, ntar dulu Mas Pujo. Jadi saya cerita dulu, Mas Pujo gini Mas Pujo ceritanya, kalau kita membuat sekolahan itu nggak bisa jreng langsung gitu. Kita harus lihat dulu sebetulnya butuhannya apa. Kemudian saya cerita ke Mas Pujo, ini juga saya udah cerita juga ke Mas Joko. Saya ulang lagi nggak apa-apa ya Mas Joko ya. Untuk for benefit of others gitu ya. Jadi saya cerita ke Mas Pujo, kalau dulu saya itu sebetulnya ikut mendesain yang namanya SMK IT, SMK Teknologi Informasi yang sekarang sudah jalan nyaris 20 tahun. Nah kebetulan waktu itu ya permasalahannya pada waktu itu anak-anak SMK itu kan nggak bisa masuk perguruan tinggi ya. Ini banyak ada anak-anak SMK terus mau kemana mereka gitu. Terus mau diajarin apa? Maka kita harus carikan lapangan pekerjaan. Waktu itu kita bilang, oh teknologi informasi. Tapi teknologi informasi apa Mas Budi? Sebentar dulu. Maka langkah yang pertama saya kerjakan waktu itu saya datangin perusahaan-perusahaan yang terkait dengan calon penerima tenaga kerja. Telkom, Indosat, Lintas Arta. Kalian itu butuh apa? Terus kata mereka, kami butuh anak-anak yang gini Mas, yang bisa masang BTS nih, kita lagi masang BTS. Oh, jadi butuhnya apa? Yang bisa pasang kabel, yang bisa ini, nyolok ini, setup server segala macam. Oh, akhirnya itu semuanya terkumpul yang sebetulnya mereka kebutuhannya adalah teknik komputer dan jaringan, TKJ. Oh, oke, kita buat TKJ. Oke, kalau nanti kita memang butuhnya ada berapa? Oh, ribuan Mas, kita lagi butuh orang-orang ribuan. Kalau saya buatkan sekolahan kayak gini diterima sekarang. Oh, kalau butuhnya sekarang Mas butuhnya. Oh ya sudahlah gitu ya. Oke. Kalau kompetensinya apa sih? Itu. Standarnya apa yang biasanya? Kalau kami standarnya biasanya Cisco, Mas. Nah, kan itu waktu itu Cisco ya, yang lagi ngetop zamannya itu. Cisco standar. Wah, standarnya tinggi amat ya, gitu kita lihat. Oke, sudah. Jadi sudah ada, kita tahu lapangan pekerjaannya, kita tahu komitmennya, kita tahu macam-macam, jadi sudah. Marilah kita buat materinya. Maka kami buat materinya itu adalah materi untuk ngajarin anak-anak SMK ini dengan topik teknik komputer dan jaringan, TKJ. Itu zaman waktu itu ya. Nah, kita buat materinya apa? Nggak ada kan? Berarti kami harus ngarang dulu. Waktu itu kami membuat dengan kurikulum buatan sendiri. Udahlah dikerem. Waktu itu saya ambil anak-anak Pustena dari Salman. Kumpullah kamu, jangan pulang ke rumah. Dikerem saya lupa, nggak ingat tuh 2 minggu atau berapa. Nggak pulang rumah. Di rumah kakak saya itu udah dikerem situ buat materinya. Udah selesai. Wah, contoh-contohnya nggak ada. Oh, buat bukunya, buat sampai detailnya semua kita buat pada zaman itu. Kemudian kami memang itu kan banyak nyontek sana sini ya kan karena lihat oh iya kebutuhannya udah jelas itu. Udah. Lah, terus siapa yang ngajar? Waduh, siapa nih yang ngajarnya ya waktu itu? Wah, guru-gurunya siap nggak? Maka guru-gurunya harus kita ajarkan waktu itu. Oh, saya juga pusing. Itu saya minta ke Pak Gatot Hari itu ya, Dikmenjur. Ini guru-gurunya gimana ini? Eh, Gimana ya? Guru-gurunya kan nggak punya skill juga. Gurunya kita ajarin dulu. Jadi gurunya kita sekolahkan. Waktu itu kita sekolahkan S2 dan D4. Jadi kalau guru disekolahkan S2 dan D4, kalau mau ikutan program ini, nanti disekolahkan. Tapi nanti harus ngajar ini. Oh, tentu saja guru-gurunya mau ya semuanya. Mau banyak sekali kita sekolahkan, ada di ITB, di saya lupa ya, di Malang rasanya juga ada dan Surabaya rasanya. Pokoknya ada beberapa tempat disekolahkan guru-guru itu. Ya guru-gurunya untuk mengajari ini. Nah, terus sambil jalan begitu, nah ini yang ngujinya siapa? Tadi sertifikasinya adalah yang diminta setaraf Cisco. Cisco mahal banget ini. Anak-anak SMK nggak punya duitnya untuk sertifikasi Cisco yang dolaran gitu ya. Udah, berarti ini ada ini yang udah ada industrinya udah ada, yang ngajarinnya udah ada, materinya udah ada, maka nggak ada yang ngetesnya. Akhirnya terpaksa saya buat sistem untuk ngetes. Jadi ketesannya adalah testingnya Budi Raharjo. Karena nggak ada waktu itu ya. Sehingga saya waktu itu buat sertifikasi Budi Raharjo. Yang bayarnya cuma Rp50.000 untuk testingnya. Jadi kita memang tekor, tapi tujuannya kan bukan itu ya, untuk menguji anak-anak ini. Jadi waktu itu kami buat begitu ya. Oh oke, sudah 3 pihak udah ada. Waktu itu saya balik lagi ke industrinya. Kalau ada ujian seperti ini, kalian akan terima nggak? Terima. Yang nggak lulus saja kami terima mas, gitu kan ya. Jadi dia pengen tahu rankingannya karena kebutuhannya ribuan. Jadi itu sudah dibuat tentang TKJ. Nah, berikutnya lagi adalah SMK lain, SMK multimedia, yang itu saya udah nggak ikutan. Jadi saya nggak tahu siapa yang negosiasi ke calon penggunanya ya, calon yang menerima pekerjaannya dan seterusnya. Itu 20 tahun yang lalu. Sekarang BTS sudah terpasang segala macam, SMK yang saya desain itu sekarang pengangguran.
Jadi saya berkontribusi kepada pengangguran. Jadi saya ini sekarang merasa bersalah juga, maka kita harus ubah. 20 tahun memang waktu yang sudah cukup lama ya. Nah, maka kita ubah apa gitu ya. Lagi-lagi saya balik lagi dengan metodologi yang awal, saya larinya ke artificial intelligence. Nah, kenapa artificial intelligence? Itu karena kebetulan hobi saya kan buat perusahaan ya. Jadi kalau saya senang teknologi itu saya buat perusahaan, senang teknologi buat perusahaan. Ya banyak perusahaan yang gagal, terutama yang paling banyaknya ya. Berhasil ada, tapi yang gagal banyak. Gitu ya. Baik, itu perusahaan saya ada yang sekarang jalan itu dari tahun 99 atau tahun 2000 itu di security. Jadi sampai sekarang kerjaan saya itu sebenarnya di security. Kerjaan kami ngaudit bank dan seterusnya. Itu udah jalan ya. Terus kemudian kerjaannya lagi perusahaan lagi ada toko musik digital dan seterusnya. Dan yang sekarang adalah AI. Jadi saya buat perusahaan AI 5 tahun yang lalu saya buat perusahaan AI. Permasalahannya apa ternyata? Nah, saya butuh tenaga banyak. Nanti saya tunjukkan kenapa saya membutuhkan tenaga orang ini, kenapa SMK AI ini merupakan sebuah hal yang masuk akal gitu ya. Gitu ya. Ini saya sapa dulu nih, ada Asus N43S ini siapa ya? Karena kodenya kriptik. Pak Medi, Mas. Mohon maaf, sorry siapa? Barusan nggak kedengaran. Nah, ini tak gantinya dulu ya. Sip. Terus ada satu lagi yang titik nih, ada 2 yang titik nih, nggak tahu siapa. Supaya lebih enak nanti kan ya. Oke ya. Sambil saya jalan ya nanti, jadi ceritanya begitu. Nah, kenapa AI? Maka saya akan cerita dulu tentang AI dulu. A quick overview of AI. Jadi mohon maaf kalau bagi teman-teman yang sudah tahu nih, bukan maksudnya menggurui gitu ya. Tapi ya saya harus cerita supaya pemahaman kita sama ya tentang ini ya. Gitu ya. Jadi nanti selama di dalam saya cerita ini boleh tentu saja boleh nanya ya, langsung nanya. Ini layarnya yang 1 atau 2 ya? 1. 1 ya. Kadang-kadang suka ada layarnya ada yang 2 ya, 1 ya, udah oke ya. Baik, jadi ini cerita tentang AI. Jadi ini latar belakang, biasanya kalau saya cerita itu saya cerita latar belakang saya dan seterusnya, nih kayaknya dengan teman-teman nggak usah ya, saya skip aja. Nah, inilah teknologi-teknologi yang sekarang berada, yang lagi emerging, yang kita lihat AI ini memang salah satu yang muncul ya. Ada orang lagi cerita blockchain segala macam. Nah, inilah banyak lah ya yang lain-lainnya, cyber security segala macam. Saya fokus ini hanya AI aja dulu ya. AI, nah setiap orang ini sudah pengen AI dari zaman dulu. Ini Eliza ya, kalau kita kenal dulu. Ini saya codingan pertama kali belajar codingan, bentar ya. Mana ya? Ada buku codingan saya itu yang saya belajar pakai bahasa basic tuh buat program kayak gini ya. Si Eliza ini seolah-olah dia psikoterapis ya. Jadi kalau si Eliza nulis is something troubling you, terus saya tulis apa, nanti si Eliza-nya jawab. Kalau sekarang istilah kerennya tuh chatbot. Nah, sekarang ini chatbot. Nah, ini AI zaman tahun berapa nih ya? Tahun 80-an saya udah buat ini tahun 60-an gitu ya. Semua orang pengen AI ini kalau dilihat film semuanya ya, iRobot, Asimov ya, Isaac Asimov, terus kalau yang baru lagi The Free Guy, bahkan film-film sekarang itu semuanya AI banyak kan ya, AI, beneran AI gitu ya. Nah, jadi kalau sejarahnya AI itu kalau kita bicara kata AI sendiri, itu diperkenalkan oleh John McCarthy di tahun 56. Ini dia di MIT ya. Pak McCarthy MIT ini cerita AI itu definisinya adalah machines that can perform tasks that are characteristic of human intelligence. Jadi itulah yang kita sebut AI. Dalam bayangan kita kalau AI itu Terminator, Schwarzenegger gitu kan ya. Tapi itu yang kita sebut namanya general AI. Saat ini kita belum punya general AI. Jadi yang ada itu narrow AI. AI yang hanya bisa melakukan specific tasks. Misalnya mengenali wajah, itu kayak produk yang kami kembangkan saat ini tuh mengenali wajah, mengenali plat nomor, mengenai cacat di dalam produksi dan seterusnya itu ya. Itu sangat narrow. Jadi kalau dia hanya bisa mengenali wajah, dia nggak akan bisa mengenali mobil gitu ya. Lucu juga ya, tapi itulah ya kita yang jadi teknologinya sekarang AI itu baru sampai segini. Nah, dalam perjalanannya AI itu sebetulnya kalau kita lihat sejarahnya ada orang bicara tentang AI, machine learning, deep learning, ini hanya istilah-istilah yang muncul dalam setiap tahun, setiap kurun. Sebenarnya mereka tuh ya kalau saya bilang sama aja lah ya. Tentu saja teknologinya beda tapi sama aja. Jadi kalau tahun 50-an ini 56 tadi McCarthy mencetuskan AI, nah pada zaman itu komputer tuh masih rangkaian elektronik ya.
Sehingga ilmu-ilmunya juga terbatas, ininya juga teknologinya terbatas. Maka AI pada zaman itu sangat sangat sederhana sekali. Tapi orang-orang berharap banyak ya dari itu. Sampai digelontorkan banyak research pendana research di Amerika segala macam ya. Nah, AI ini pada zaman itu ternyata tidak bisa memecahkan masalah yang sederhana yang kita sebut XOR problem. Emang nggak bisa pada waktu itu ya. Jadi XOR aja dia nggak bisa gitu ya. Kalau orang elektronik kan XOR itu kok nggak bisa. Katanya mesin nggak bisa. Maka waktu itu AI mati karena dianggap bohong segala macam. Jadi dana penelitiannya ditutup, penelitinya mati, bunuh diri lah pokoknya gitu ya. Itu mata suramnya Winter AI. Tahun 80-an, nah AI kembali lagi muncul. Nah, ini dengan cara orang melihat cara ini otak kita bekerja gitu ya. Jadi cara otak kita bekerja ini muncul yang kita sebut namanya machine learning ini gitu ya. Machine learning nah sebetulnya ini muncullah itu adanya mazhab AI. Saya nggak cerita di sini ada 5 mazhab AI sebetulnya. Yang ini adalah mazhab kognitif yaitu meniru cara kerja otak. Karena orang udah stuck gitu ya. Jadi gimana caranya? Pakai simbolik nyoba-nyoba gini nggak berhasil, nggak berhasil. Udahlah kita lihat cara kerja otak itu gimana sih? Maka mulai waktu itu muncul yang namanya artificial neural network. Jadi waktu itu neural network itu sebetulnya di tengah-tengah tahun 80-an. Ya, mungkin teman-teman sekalian yang ini pasti pernah dengar ya dulu ya. Oh, 80-an AI. Itu sebetulnya machine learning segala macam itu neural networks pada waktu itu. Karena komputer waktu itu sudah mulai muncul, maka neural network-nya ini bisa mulai kita sebutnya toy problem, mulai bisa memecahkan masalah-masalah yang ya mulai ada daripada dulu nggak bisa ya, kalau sekarang sudah mulai ada. Maka mulailah muncul Bayesian untuk memfilter email, spam atau bukan, karena email udah mulai muncul juga ya di tahun 95 ke atas gitu ya. Ini juga AI mulai muncul atau waktu itu namanya neural network atau istilahnya machine learning, kemudian mati lagi. Siklusnya kayak gitu ya, mati lagi, muncul lagi tahun 2010-an ini Andrew Ng mulai dia membuat makalah, terus dia bilang computer vision neural network bangkit lagi dengan istilahnya sekarang namanya deep learning. Nanti kita lihat perbedaannya antara machine learning dengan deep learning lah sebetulnya gitu ya. Maka muncullah sekarang AI yang sekarang zaman sekarang itu yang AI yang deep learning ini yang mulai munculnya gitu. Tapi suatu saat kalau kita lihat siklusnya mati lagi itu. Nanti kalau kita lihat bakalan mati lagi dan akan bangkit lagi. Kalau kita lihat siklusnya itu 30 tahunan ya. Jadi berarti nanti 2040 akan ada AI mungkin berbasis kuantum atau apalah nggak tahu lah ya. Tapi AI yang ini sekarang tuh lagi pada peak-nya. Tapi akan dugaan saya akan mati karena keterbatasan teknologi lagi gitu ya. Jadi kalau disebut AI, machine learning, deep learning itu sama aja sebetulnya ya. Ini hanya masalah waktu aja. Nah, kalau kita lihat pemrograman AI itu kalau dulu kita program kita diberikan ini ya rules-nya atau algoritmanya step by step ya. Nah, program AI berbeda. Kenapa? Kalau dulu kita programming misalnya saya minta Mas Pujo tolong atau Mas Indra tolong buatkan program yang membedakan kucing dengan anjing. Wah, bingung. Apa yang membedakan kucing dengan anjing ya? If apa if-nya? If legs, legs-nya 4 ya. If tail, tail-nya ada. If mukanya ada moncong, mungkin anjing lebih banyak moncongnya. Susah banget ya. Tapi kalau kita kasih anak kecil gitu ya, anak usia ya berapa tahun ya, kita lihat kasih gambar kucing, dia tahu kucing. Anjing, kok bisa ya? Kok dia bisa tahu seperti itu ya. Nah, itulah yang kita sebut bahwa ini 9-year-old test itu bisa. Maka dia katanya gimana? Dia belajarnya berdasarkan contoh. Nanti kita lihat contoh ya. Kenapa dia bisa kenal gitu? Karena tiap hari dikenalin, ini kucing, ini anjing. Maka lama-kelamaan dia tahu itu kucing, itu anjing. Nah, gimana cara kerjanya? Maka orang melihat cara kerja otak kita diperkirakan ya, perkiraan orang itu kayak begitu. Ya, jadi ini proses pembelajarannya berdasarkan contoh. Nah, contoh ini berarti nanti kita lihat dari kualitas dan kuantitas. Nah, inilah nanti yang kita kerjakan di SMKA itu kuantitas ya. Contohnya misalnya kalau saya kasih gambar kucing dan anjing, itu nanti butuh berapa banyak? Wah, minimal 5.000 gambarnya. Gimana cari gambar 5.000? Susah sekali ternyata gitu. Itu nanti kita butuh anak SMK. Nah, sekarang bidang-bidang AI-nya udah merambah kemana-mana. Nanti saya kasih contoh bidang-bidang yang terbaru yang mana bidang-bidangnya ada banyak yang mengerikan, bahkan lebih mengerikan sekarang lebih yang dulunya saya ini ya masih agak sedikit ragu, AI belum masuk ke sana. Sekarang bidang yang agak kreatif pun sudah bisa ya. Jadi yang dikerjakan di perusahaan saya itu adalah computer vision ya.
mengenali plat nomor, mengenali angka, mengenali wajah. Absensi di kelas saya itu pakai wajah. Oh iya, nanti kayak kemarin waktu itu nanti kita bisa nyobain ya, mengenali wajah itu gimana. Misalnya nanti Mas Riza atau apa nanti kita bisa cobain dengan sistem yang sudah kami kembangkan ya. Nah, fraud detection segala macam. Nah, yang kami lakukan tuh nanti mengenali wajah, kemudian di-hit kayak dengan Peduli Lindungi gitu misalnya, itu udah kami kerjakan dan sudah jalan sebetulnya ya. Nah, cuma tadi kita masih butuh banyak data ya. Nanti kita lihat ya. Jadi sebetulnya yang kita lihat yang deep learning ini sebetulnya ini salah satu mazhab dari 5 mazhab AI. Mazhab yang paling ngetop sekarang ini, ada mazhab yang lain ya. Ini yang koneksionis kita sebutnya. Ini terinspirasi dengan cara kerja otak gitu. Nah, dulu ini susah karena komputasi kita kecil, sekarang karena komputer dan GPU ada, network ada, disk ada, maka bisa. Nah, jadi ceritanya begini. Nah, ceritanya itu sebentar saya ambilkan anotasi saya dulu ya. Anotasi, mana anotasi? Pindahkan ke sini. Oke. Jadi ceritanya kalau kita lihat otak, maka karena orang melihatnya oh otak kita lihat otak ya. Di otak kita itu isinya ternyata hanya ada simple ini sel yang namanya neuron katanya. Oke, neuron tersambung ke neuron, tersambung ke neuron, tersambung ke neuron ke tetangganya gitu ya. Oh, kompleks ya kayak gini. Tapi si neuronnya sendiri ininya tuh sederhana. Orang elektro, mari kita sederhanakan kalau gitu ya. Kita sederhanakan, kita modelkan otak kita. Nah, di otak kita ini ada billions ya, ada miliaran ya neuron ini. Simple object atau simple komponen yang tapi jumlahnya miliaran. Nah, kalau di dalam bentuk sesungguhnya neuronnya itu sebenarnya bentuknya kayak gini gitu ya. Jadi ada nukleus, kemudian ada dendrites, ini input-inputnya, jadi ada banyak ya. Ini terhubung ke neuron-neuron lain yang sebelumnya di tetangganya, mungkin ada tetangganya lagi nyambung gitu ya. Jadi semuanya nyambung ke sini dan outputnya cuma satu, aksonnya cuma satu, dan dia firing tergantung dari tetangga-tetangganya ini. Dan ini bisa disambungkan ke yang lain-lainnya. Ya, jadi kalau kita sederhanakan, kita modelkan dari semuanya itu yang neuron tadi itu modelnya itu kayak gini gitu. Jadi ada banyak input, outputnya cuma satu, tapi nanti ini terhubung ke neuron-neuron yang lainnya. Gitu ya. Jadi model sederhana sekali gitu. Oke. Kalau gitu kita lihat lagi memodelkan yang bulat tadi ya neuron ini kita modelkan ini kalau kita sambil kotaan gini gitu ya. Ini dalamnya apa sih yang bulat ini? Mari kita lihat bentuknya disederhanakan lagi ya karena ini menyederhanakan tuh kayak gini tadi. Ya, jadi yang kita sebut neuron tuh kayak gini. Gitu. Oh, ternyata input-input dari tetangganya lagi dari neuron tetangganya itu kita masukkan, tapi masukannya ini kita kasih bobot, kasih weights-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya input dari neuron yang pertama ini kita kasih X1 dikali W1, kemudian kita jumlahkan. Ini katakanlah ini untuk mempermudahnya lagi ini angkanya 0 sampai 1 lah ya. Bilangan real lah. Jadi bisa 0,0001. Oh berarti dia kecil sekali efeknya ya karena nyaris dikalikan 0. Yang neuron kedua ini sangat berpengaruh. Ini mungkin di sininya weight-nya adalah 0,95 misalnya. Oh, dia nyaris 1 ya berarti nyaris diteruskan gitu ya. Jadi intinya gitu ya, dijumlahkan sampai N. Nah, ini dijumlahkan. Jadi ini cuma jumlah itu aja. Jadi X1 kali W1 ya ditambah X2 kali W2 dan seterusnya ini sih. Jadi cuma itu aja sebenarnya sederhana. Nah, di belakangnya ini hasil penjumlahan ini tambah XN, sorry ini saya nulisnya nggak masih bagus ya, kali with N. Nah, kemudian dijumlahkan ini sebenarnya diteruskan bisa sih. Cuma ini ada activation function itu supaya membatasi ya, bisa bentuknya itu ada yang namanya, misalnya kalau negatif dinolkan, kalau positif silahkan diteruskan gitu ya. Yang namanya relu, ada yang lagi yang bentuknya kayak sigmoid gitu ya, buat sigmoid dan seterusnya, ini activation function. Ini pada prinsipnya itu cuma mengklaim outputnya aja. Jadi balik lagi yang lingkaran-lingkaran tadi itu bentuknya kayak gini itu dimodelkan seperti ini, si neuron ya. Nah, tapi jumlahnya miliaran. Kita sampai sekarang belum sanggup membuat miliaran, maka kita sederhanakan saja itu ya. Jadi kita baru sanggup bilang buat jutaan sudah bisa, tapi miliaran belum ya. Nah, dulu zaman saya waktu kuliah,
Neuron-neuron itu saya baru bisa belasan, puluhan, ratusan. Itu kayak otak kita isinya cuma ratusan neuron. Nah, gerakin tangan aja nggak bisa gitu. Karena memang jumlahnya kecil. Jadi ini sederhana tapi oh ternyata sederhana ya. Maka apa tadi yang disebut satu neuron banyak itu kayak gini. Oh, oke ya. Kalau gitu yang kita sebut belajar tuh apa ya? Yang sebut belajar, yang sebut belajar tuh apa gitu ya? Jadi kalau kita lihat, nah kayak gini tuh, ya neuron tadi tulisnya gitu. Yang disebut belajar adalah nilai weights dari masing-masing ini. Nah ya sambungan-sambungan ini kan ada weights-nya tadi. Nah itulah yang kita sebut pelajaran kita. Nah ya jadi weights itulah yang kita sebut belajar. Jadi nanti kalau kita mempelajari sesuatu, ininya tuh yang menjadi pelajari itu sebetulnya ini. Ya, ini weights-nya berapa sih ya? Itu yang sebetulnya yang kita sebut proses belajar. Ya. Nanti kita kasih contoh lah ya, ini proses belajarnya gimana gitu. Jadi contohnya, nah ini nanti kita layerkan ya. Jadi, nah lagi, jadi satu neuron yang tadi kompleks itu bentuknya kayak gini. Maaf, bentuknya kayak gini ya. Tapi karena kita susah ya, maksudnya memodelkan itu kan susah ya. Kalau gitu kita modelkan berdasarkan layer-layer aja nih. Layer satu neuron, satu set neuron, ada layer satu set neuron lagi, ada layer lagi yang mana ini hanya boleh nyambung ke neuron di layer berikutnya gitu ya. Jadi nggak boleh ini ke sana gitu ya. Karena nanti susah membuat model matematisnya ya, kalkulasinya susah ya. Cuma itu aja sih sebetulnya. In reality di kepala kita nyambung sih, cuma kita susah kita sederhanakan lagi, ilmu kita baru sampai segitu. Ya. Oke, ini nyambungin ke sini, ini nyambungin ke sini ya. Jadi ini kita punya layer-layer, layer-layer. Layernya ada berapa banyak? Oh, tergantung. Bisa layer. Jadi kalau ini misalnya saya ingin mengenali angka, saya nulis angka 3 gitu ya. Nanti di sini bilang ini angka 3 gitu. Ya. Atau kalau saya mengenali gambar kucing dan anjing tadi ya, saya kasih gambar. Ini ada gambar kucing gitu ya. Nah, itu ada gambar kucing gitu ya. Ya, gitu ya. Nanti dia bilang, "Ini gambar apa?" Itu nanti dia bilang, "Cat," gitu. Ya, jadi ini hanya gitu aja gitu ya. Nah, jadi ini di dalamnya nih layernya bisa banyak ya, yang kelihatan dari luar hanya 2 ini ya. Yang di dalamnya layernya ada berapa? Ada berapa Mas Budi? Kalau mengenali wajah kayak yang nanti saya bisa tunjukkan yang di produk kami itu di sini ada 75 layer. 75 layer untuk ininya ya. Oh, ada yang 3 layer aja udah bagus atau enggak gitu. Jadi nantinya kita akan membuat kayak gini tuh. Berlayer-layer, ada layer ini, layer ini, layer ini, layer ini ya. Jadi layer-layer ini banyak gitu ya. Jadi kalau dalam contoh kasus ini kita ingin mengenali katakanlah handwritten recognition gitu ya. Dikasih angka 3, nanti dia keluarnya di sini 3 gitu. Jadi itu. Nah, caranya gimana? Nah, caranya tuh sebenarnya dia belajar dulu ya, belajar. Misalnya saya awal-awalnya nggak tahu ya, saya kasih angka 2 karena di sini layer-layernya belum pernah belajar, angka-angka weights-nya tadi random ya. Keluarnya di sini angkanya 7. Oh, berarti salah. Nah, berarti weights-nya tadi harus di-upgrade ya. Di-upgrade ke belakang lagi. Kamu perbaiki weights-nya ya. Kamu perbaiki lagi weights-nya ya. Kamu perbaiki lagi weights-nya. Kamu perbaiki lagi, dan weights-nya itu kan banyak ya. Karena antara neuron ini dengan neuron yang lain itu ada saling hubungannya. Jadi weights-nya itu bisa jutaan ya. Nah, algoritmanya ini salah satunya kita sebut namanya back propagation, mempropagate back error tadi. Oke, perbaiki ya. Oke, kasih angka 1, outputnya dibilang 5, salah, perbaiki lagi. Kasih angka 7, 8, salah, perbaiki lagi. Kasih angka 9, 9, oh benar, udah biarin. Kasih angka 7 lagi, masih salah. Masih angka salah, perbaiki lagi dan seterusnya. Jadi ini dicoba terus nih dengan data yang banyak, bolak-balik 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 sampai akhirnya dia bisa mengenali angka 3 ini. Berapa data yang harus digunakan? Nah, ini tuh kita nggak ada ininya ya, teorinya ada banyak lah ya, tapi rule of thumb-nya untuk setiap objek atau setiap kelas ini minimal 5.000 gambar. Minimal ya 5.000 gambar. Jadi kalau saya punya angka 0 sampai 9, ya berarti ini 5.000, ini 5.000, ini 5.000, berarti harus ada paling enggak 50.000 gambar. Ya. Nah, saya kan punya itu ya sistem untuk mengenali plat nomor ya. Misalnya saya punya plat nomor di dalamnya itu ada D123XY gitu ya. Berarti saya harus punya contoh hingga banyak. Jadi selama 3 bulan kerjaan saya dulu, nih 5 tahun yang lalu, motretin plat nomor mobil.
Karena nggak ada orang yang jualan gambar plat nomor mobil, nggak ada. Jadi saya tuh harus memotretin plat nomor mobil, terus sama staff saya tuh engineer saya dipotongin ini. Ya, yang ini tuh dipotongin jadi maaf, ini potongin jadi D, ini potongin 1, ini potongin 2, ini potongin 3, ini potongin X, ini potongin Y. Kasih nama filenya D apa, oke. Nanti saya motret lagi segala macam. Dan masing-masing ini harus ada 5.000 A, B, C, D itu sampai Z, 5.000 yang ini juga. Nah, ini saya ngerjainnya waktu itu 3 bulan. Karena saya nggak sanggup sendirian, saya pekerjakan banyak orang. Waktu itu saya lupa berapa ya. 3 atau 5 orang, saya pekerjakan ini 3 bulan ngotak-ngotakin ini. Honornya saya bayar semua segala macam, lebih kayaknya ya, lebih dari 3 bulan. Saya ngeluarin uang ini 75 juta rupiah hanya untuk ngotak-ngotakin gambar gini aja. Kenapa? Karena nggak ada orang yang jualan gambar plat nomor mobil yang sudah dilabelkan pihak Tontasi ini. Nah, ini kerjaannya apa? Kerjaan anak-anak SMK. Nah, itulah yang salah satu yang anak-anak SMK tuh nanti kerjaannya seperti ini. Hal yang sama juga, saya juga ini kan tuh wajah ya, wajah orang segala macam, wajah orang, laki, perempuan, katakanlah wajah orang bermasker atau enggak. Nah, berarti saya harus punya gambaran 5.000 gambar masker, 5.000 gambar enggak. Nah, kayak gitu ya, saya harus butuh data yang banyak. Sekarang ini ada sekitar data yang harus di-labelin itu ada sekitar mungkin sekitar 2,5 juta image yang harus kasih label ini gambar orang bermasker atau enggak gitu. Jadi ini adalah masalah data. Sebetulnya yang terjadi apa sih? Nah, yang sebetulnya terjadi kalau rumusnya ini nggak perlu tahu lah ya, ini ada rumus-rumusnya, ini ya salah satu rumus saja banyak ya. Nah, sebetulnya yang terjadi itu apa? Ini ambil contoh kalau kita akan membedakan kucing dengan anjing. Jadi yang membedakan kucing dan anjing apa? Kita kasih gambar kucing dengan anjing. Atau nggak kucing dan anjing nggak gambarnya, tapi misalnya apa ya, faktornya ya, domestication dengan size-nya. Misalnya kalau size-nya besar, bisa juga gambar ya. Sebetulnya yang di dalam otaknya si neuron kita tadi, ini asumsi kita ya. Dia tuh sebenarnya kalau 2 kelas dia akan membagi dengan garis aja sih sebetulnya. Garis, nah kemudian kita bandingkan misalnya ada gambar kucing, anjing. Oh, berarti yang membedakan kucing dan anjing garis ini gitu ya. Terus kemudian kita tambah data baru ada gambar anjing berikutnya lagi ya. Ini anjingnya lebih kecil, maka garisnya akan menjadi lebih bagus lagi. Gitu. Dan seterusnya lagi. Nanti di sini ada gambar kucing yang lebih kecil, ada anjing lagi. Nah jadi garisnya ini, garis yang membedakan ini berubah-ubah sesuai dengan datanya. Semakin banyak datanya kan semakin bagus ya. Jadi ini yang menunjukkan bahwa dataset itu penting. Ya. Jadi ini bisa membedakan itu berdasarkan dataset. Jadi datanya apa? Datanya gambar kucing dan anjing masing-masing 5.000. Assuming ini udah kita bisa bedakan ya. Ada gambar gajah nongol. Select gambar gajah. Ini gambar apa? Oh, sistemnya kan nggak tahu, kan belum pernah lihat gambar gajah. Kemungkinan dia akan menebak. Kalau kita kasih gambar gajah, dia akan bilang itu gambar anjing mungkin. Anjing karena mungkin ini apa? Size-nya aja ya, size-nya gede. Nah, itulah yang kita sebut ya dengan data set-nya ya, karena ngasih start video baru. Gitu ya. Jadi data setnya gitu ya. Data tergantung dari data setnya yang ini. Jadi kalau data setnya jelek, data setnya kurang, nggak akurat. Gitu ya. Jadi ini. Contoh, ini sebetulnya kami juga sudah memasang, tadinya sudah selesai ya, kita buat eksperimen untuk mengenali mobil di jalan tol ya, mobilnya ini. Jadi kalau orang bayarin mobilnya jenisnya apa, roda 4, roda 6, roda 8 atau berapa lah gitu, kita udah pasang segala macam. Ya itu juga ngumpulinnya gimana? Ngumpulin foto-foto itu dari di jalan tol, kita ngumpulin terus kita kotak-kotakin, kita iniin ya dan seterusnya. Jadi inilah yang harus dikerjakan. Nah, ya jadi itulah yang ininya yang dilakukan ya. Bedanya deep learning dengan machine learning itu apa? Nah, tadi sedikit aja sih. Kalau kita ingin membedakan misalnya mobil ya dengan truk segala macam, maka atau motor gitu ya, maka kalau yang machine learning itu ada orang atau ini yang ekstrak misalnya jumlah bannya, number of wheels misalnya, size misalnya atau weight gitu ya. Nah ini diambil fitur-fiturnya diambil, kemudian kita masukkan ini data dari fiturnya, bukan gambar. Kalau yang ini kita nggak mau tahu, maunya ada gambar ini, fitur extraction-nya ini direpresentasikan dengan more layers saja lah, biar si more layers-nya ini yang melakukan ekstraksi fitur gitu.
Sebagai contoh di dalam wajah kita tuh sebetulnya kalau kita muka ya itu ada 512 fitur di wajah kita di sistem kami. Fiturnya apa aja nggak tahu, tapi ada 512 fitur ternyata sistem kami itu. Nah itu karena si deep learning-nya yang bilang ini ada fitur ini, fitur ini, fitur ini. Ya. Jadi kalau kita balik lagi kalau kita membuat sebuah sistem AI tadi ya, sebuah sistem AI itu ada dua hal yang utama. Yang pertama adalah arsitekturnya, yaitu tadi berapa layer, berapa connection dan datanya. Kalau urusan arsitekturnya, urusan arsitekturnya yang kayak gini, ini urusan engineers, ini urusan anak-anak S1, S2, S3 bahkan. Ya, untuk memilih karena arsitekturnya tadi layernya nggak sedemikian mudah tapi bisa jadi lebih kompleks kayak gini. Nah, datasetnya ini adalah urusan anak-anak SMK. Ya. Contoh, misalnya ya kalau kita melakukan video analisis ya, saya tuh harus mempunyai data misalnya tadi laki dan perempuan, tapi bisa juga datanya itu harus digambarin gini, di trace ya, data setnya itu di trace, misalnya gambar orang ini harus di trace. Ini person 1, person 2, person 3. Jadi gambarnya itu satu-satu dikerjain by hand gitu ya. Nah inilah yang bikin kita ribut gitu ya. Gitu ya. Iya Mas Joko, siap. Nah contohnya yang saya maksudkan dengan SMKI itu kayak gini ya. Jadi kalau dataset itu sekarang kalau saya mengerjain itu biasanya datasetnya harus saya bawa ke Cina. Tolong di labelin tadi gambar orang, gambar apa gitu. Jadi ini yang bisa dikerjakan oleh SMKAI yaitu given a set of data atau gambar-gambar nanti mereka melakukan labeling atau ngumpulin datanya. Gitu. Ya yang SMKAI yang diusulkan, kami usulkan. Contoh kalau kita bicara tentang AI itu kalau orang-orang pakai ImageNet gitu ya, itu database untuk koleksi gambar-gambar untuk training AI. Itu kalau dilakukan oleh orang tuh membutuhkan 50.000, 167 countries, 3 tahun. Jadi tinggal dikaliin aja tuh size-nya gitu. Jadi demikian susahnya dataset. Ini yang terkait dengan AI computer vision ya. Kalau AI mengenali suara sama juga butuh dataset. Misalnya halo, 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 selamat, 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 pagi, pagi, kamu, lu, you. Nah, itu kita kumpul-kumpulkan juga. Itu juga harus banyak lagi ya, ribuan juga ya. Nah, untuk kasus kita ya yang ini yang SMKA itu nanti harus bisa bagaimana mengoperasikan komputer, mencari data. Misalnya contoh, nah ini ceritanya ini kami itu waktu itu pernah ya melemparkan ke anak-anak SMK. Oke, saya kumpulin 10 SMK, kasih gurunya sama mahasiswanya, sama siswanya. Saya membutuhkan data berapa ratus orang, berapa ribu orang sebetulnya. Udahlah, begini. Saya minta foto Jokowi 100 foto, misalnya 100 foto Jokowi. Tolong carikan dan taruh di folder kasih nama Jokowi. Jadi kasih gambar gitu ya. Jadi kalau cari di internet kadang-kadang harus di crop dulu supaya ini fotonya Jokowi. Saya minta 100 foto Ridwan Kamil. Saya minta 100 foto Ganjar gitu dan seterusnya ya. Pokoknya banyak. Saya minta 100 foto Anies. Saya pokoknya semuanya. Jadi semuanya ini ya. Saya kasihkan ke siswa SMK gitu ya. Saya kasih waktu seminggu, tolong cariin gitu ya. Masing-masing saya kasih 1 orang aja gitu. Ternyata nggak deliver tuh. Saya nggak ngerti kenapa. Oh, berarti harus diajarin ya. Yang saya pikir itu adalah sesuatu hal yang sangat mudah ya. Oh, ternyata tetap harus diajarin. Berarti skill-nya harus dibina. Nah, nanti orang itu dibayar berdasarkan jumlah foto yang dia deliver. Gitu. Jadi ini hanya contoh-contoh melakukan scaling, cropping, segala macam ya. Kemampuan programming tuh sedikit lah. Nanti hal yang sama juga untuk speech processing, harus ngumpulin kata-kata, rekam kata-kata. Jadi yang kemarin-kemarin itu saya minta anak-anak ini misalnya motoin plat nomor motor misalnya. Plat nomor motor dipotret terus dikotak-kotakin tadi. Ya. Nah, sekarang kami misalnya lagi memeriksa catatan dari tekstil. Jadi harus motretin tekstil. Yang cacat-cacat di tekstil itu kami harus butuh minimal 10.000 foto. Untuk masing-masing cacat, jenis cacat itu masing-masing ada 5.000. Padahal jenis cacatnya itu ada belasan ya. Jadi berarti 5.000 kali belasan ya tinggal itu aja kali ini ya, jadi 70.000 foto. Sekarang ini kami baru sudah nyaris setahun ya, baru dapat sekitar 10.000 foto ya, jadi masih kurang. Dengan Mas Pujo waktu itu juga kami melakukan itu dengan untuk teh ya, untuk lihat teh dari mana teh mana, jadi kerjanya mau motretin teh, daun teh dari mana. Nah itu butuh waktu yang lama juga, jadi kita belum berhasil juga. Jadi
Permasalahan kita adalah dataset. Kalau dataset memang jelek, kenapa? Nah itu kalau kita membedakan orang, ini kan kacau ya, karena orang itu kan beda, orang Indonesia dengan orang Amerika dengan, jangankan gitu, orang Indonesia dari berbagai daerah aja beda ya. Nah di sistem face detection kami ini, kami sebetulnya masih kurang dataset dari orang Indonesia dari Papua yang kulitnya hitam ya, raut mukanya seperti orang Papua, kita susah mendapatkan itu sehingga dalam datasetnya kita kurang. Plat nomor mobil juga sama, kami itu kesulitan waktu itu huruf Q. Plat nomor mobil itu huruf Q itu susah ternyata. Jadi harus berburu itu. Nah, inilah dia introduction-nya dulu. Mari kita diskusi tentang apa yang saya ceritakan tadi. Jadi tujuannya adalah kami itu ingin membuat anak-anak SMK ini yang punya kemampuan tadi mengelola dataset, melabel dan lain sebagainya untuk kebutuhan perusahaan-perusahaan AI. Perusahaannya sudah siap menampung, tinggal anak-anaknya ini harus diajarin dulu. Nah, ini kurikulumnya baru kita buat. Gitu. Ceritanya gitu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya. Silakan kawan-kawan memperkaya. Jadi istilahnya yang kami mohonkan itu kalau ketemu kawan-kawan yang potensial gitu ya, investor welcome. Jadi istilahnya siapa sih yang bisa bergabung gitu. Tolong ceritakanlah bahwa kita punya ide membangun SMK Artificial Intelligence gitu ya. Sebelum lupa Mas Budi, Mas Yuslam, yang jelas nanti supaya lupa ya, karena kalau cerita kan Mas Budi nanti saat Lebaran ada, tolong dibikin online reuni Esnet atau Halbi Halal Esnet ya, dan Mas Yusuf Fauzi benar menjadi pengisi 15 menit, nanti sisanya reuni aja gitu. Siap. Saya lihat wajah lah, kita kadang-kadang kalau lupa melihat wajah itu, kalau diskusi hanya terlihat tulisan jadi hot banget, tajam-tajam, tapi insya Allah kita makin sering lihat wajah kita gitu, saling melihat wajah, kita akan makin melunak lah. Tolong Mas Budi nanti setelah habis Lebaran kapan Mas Budi longgarnya, karena Zoom-nya kan nanti dari Mas Budi. Silakan kawan-kawan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Patri nih. Maaf saya terlambat nih. Patri Wahyu nih. Saya terlambat. Jadi suaranya agak jelas, jelaskan. Ya. Jelas ya Pak, jelas ya. Siap, jelas. Saya mau tanya nih, saya terlambat nih. Tadi SMK artificial udah jalan belum ya? Atau kok udah meluluskan? Saya mau tanya. Kebetulan saya itu punya bisnis yang mensuplai untuk semacam snack itu kayak seperti TikTok gitu Pak. Jadi dia punya pegawai berapa, sekarang udah 15, masih kurang gitu. Nah itu kalau memang itu sudah ada lulusannya, dia butuh gitu. Itu aja. Ya. Oke, agak putus-putus Mas Tri, tapi nggak apa-apa. Jadi SMK AI ini, SMK AI dan multimedia ini baru akan dibuat. Tadi pendoponya sudah dipukul sama Mas Joko di tempatnya Mas Ujo. Jadi tempatnya fisikalnya sedang dibangun, satu itu. Kemudian ini kita lagi membangun kurikulumnya. Jadi ini sekarang kita lagi mencari masukan lagi. Kontennya apa? Karena saya bilang kebutuhan saya adalah AI. Saya akan cerita anak-anak ini akan sebab ke sana berdasarkan pengalaman saya yang sebelumnya. Nah, sekarang kita lagi lihat juga skill apa saja yang harus diberikan kepada anak-anak ini supaya dia nanti lapangan pekerjaannya bisa terbuka banyak lah gitu, kira-kira gitu. Oh begitu. Yes. Ya. Jadi saya kira sudah meluluskan. Kalau meluluskan kita malah mau rekrutmen nih kebetulan. Mas Pujo udah ada rekrutmennya. Jadi Mas Tri, kita minta requirement kebutuhannya apa sih supaya nanti anak-anak SMK ini juga kita arahkan juga. Oh iya ya, ada kebutuhan itu, ada kebutuhan yang begitu. Oh iya. Oke. Ya. Terima kasih Monya, terima kasih. Ya Mas Budi, ini ada yang masukan
di Cina itu sebuah kota kecil itu CCTV-nya itu ada 10.000. Jadi nanti kira-kira siswa SMK AI ini tugasnya apa kalau untuk istilahnya menangkap penjahat ya. Jadi di Guiyang City itu 10.000 CCTV, kalau ada kejahatan polisi harus hunting itu 2 menit pasti ketemu kalau mereka keluar jalan gitu ya. Jadi tugasnya apa? Jadi oke gini. Nah, seperti tadi saya sudah ceritakan, mesin learning ini tuh hanya bisa bisa jalan kalau ada contoh datanya. Contoh datanya ya. Nah, contoh datanya itu yang susah ternyata. Ambil contoh ini sebelum muka ya, ambil contoh adalah kesehatan. Jadi kami itu mengembangkan yang kemarin bilang ya, AI for COVID. Engineer saya itu yang ikut meneliti AI for COVID. Jadi kalau gambar X-ray dan MRI dikasih, kemudian kita bisa bilang ini kemungkinan ini COVID ada segala macam. Nah, cuma kami itu butuh 5.000 gambar X-ray, 5.000 MRI. Sekarang aja nggak sampai, gitu ya. Meskipun banyak pasiennya. Nah, kenapa? Karena orang-orang takut masalah privacy, masalah apa segala macam. Jadi ini nggak jalan karena tadi dataset susah dicari. Jangankan itu, waktu saya motret plat nomor mobil aja, saya dikejar-kejar satpam. Pak, ngapain motret-motret mobil? Saya mau nyuri mobil kayak itu. Karena nggak ada yang jualan plat nomor mobil. Nah, data AI untuk kesehatan tidak ada juga. Jadi saya dikejar-kejar perusahaan Amerika. Mas Budi, mari kita buat perusahaan bersama. Karena apa? Kami punya algoritmanya, punya ininya, tapi kami nggak punya dataset, Mas Budi. Can you get something from Indonesia? Saya bilang, oke lah, let's start a company then, gitu ya. Susah juga nyari datasetnya. Nah, sekarang balik ke tadi wajah. Wajah juga sama. Di dalam ini alat kita gitu ya, kita itu ngumpulin wajah itu susah setengah mati. Kenapa? Orang-orang takut, orang-orang belum apa-apa privacy segala macam. Maka AI yang terkait dengan pendeteksi wajah segala macam di Amerika pun susah ya. Jadi dari segi ininya jelek. Yang bagus mana? China, karena nggak ada privacy. Sama negaranya tuh suruh kamu ngantri lah semua orang-orang tuh. Jadi semua foto-fotonya ada semua di training semua. Itulah sebabnya AI di Cina sangat maju. Itulah AI di Cina tadi bisa dipakai untuk nangkep penjahat. Jadi kalau Mas Pujo sudah pernah ke Cina, pasti sudah harus store wajah. Nah, itu dalam database-nya mereka. Di itu database-nya Mas Pujo masuk ke dalam database-nya mereka. Kalau nggak ada, misalnya Mas Pujo datang ke mereka bilang ini ada yang nyebrang jalan, fotonya Mas Pujo, maka dia akan menebak salah satu dari mereka aja yang dekat dengan Mas Pujo. Jadi kalau ini sebetulnya mapping ya, one to many ya, tapi mapping. Jadi dia akan ke dalam database. Yang kemarin itu katanya ada salah ya, nangkap orang yang demo dengan salah dengan AI. Kenapa? Karena foto yang bersangkutan nggak ada di dalam datasetnya itu. Jadi yang ada dalam datasetnya itu adalah foto, misalnya saya foto mahasiswa kelas saya, ada 60 orang. Mas Pujo datang, ya Mas Pujo akan dicocokkan dengan salah satu dari 60 itu mana yang paling cocok, itulah yang dibilang ini Anda itu ini, gitu ya. Nah, di Cina itu maju sekali karena kamera ada di mana-mana sehingga itulah yang ya kita juga agak takut-takut juga sih ya dengan itu. Tetapi secara teknologi itulah yang akan terjadi. Jadi saya nggak mau ngomong banyak-banyak di luar sana gini-gini karena AI ini kalau di tempat lain-lainnya seolah-olah orang bilang ini AI itu melanggar privacy. Emang iya sih sebetulnya. Tapi saya nggak mau bilang gitu kan, nanti jadi saya nggak bisa maju ya. Gimana caranya nggak bisa maju gitu. Gitu. Tapi in Indonesia sebenarnya privacy itu nggak masalah. Nah itu lain story. Jadi gitu Mas Pujo, nanti kerjaannya ini anak-anak ini adalah ngumpulkan data, melakukan labeling. Contoh lagi misalnya, bisa nggak sistemnya Mas Budi mendeteksi orang pakai masker atau enggak? Bisa. Kenapa? Karena saya udah ngumpulin data banyak. Orang pakai masker ditaruh dalam satu directory. Orang yang tidak pakai masker dalam satu directory. Nah, nanti kita training puluhan ribu orang itu ya, kita training, akhirnya dia bisa mendeteksi kalau ada orang pakai masker atau enggak ada gitu. Tapi harus ada yang ngerjain datasetnya itu. Lagi-lagi kami outsource ke orang, jadi ngumpulin datasetnya mahal ya. Satu foto tuh sekarang kami ininya paling Rp100 atau Rp200, saya lupa ya. Kalau dulu awal-awal Rp1.000 Mas Pujo. Jadi kalau ingat aja Rp1.000 kali 5.000 foto aja udah 5 juta itu untuk ngumpulin aja ya, belum labelinnya. Jadi untuk satu huruf 5 juta. Ini jadi saya udah ngumpulin ngabisin tuh untuk plat nomor tuh 75 juta untuk. Gitu Mas Pujo ya. Jadi kerjaannya anak-anak itu adalah memproses foto-foto. Sekarang ini ada di tempat saya ada 2,5 juta foto yang belum dilabelin, dianotasi.
Gitu ya. Mas Sasono. Sono, Monggo. silakan. Raharjo. Raharjo juga. Raharjo juga. Dalam posisi nyopir berhenti Ya, monggo, dulu monggo. untuk ngomong. Menarik sekali dan perlu effort yang besar ya, Prof. Budi. Saya ambil nama Prof ya, karena memang ilmunya sudah sangat high class gitu bagi saya juga. Cina udah dibahas tadi. Kemudian Prof. Budi juga sudah mengatakan memiliki data set gitu ya, wajah baik pakai masker ataupun enggak gitu. Dan ini saya berpikir apa tidak mencoba bekerja sama dengan kepolisian yang memiliki Inavis itu ya. Selain sidik jari kita bisa mendapatkan data secara legal gitu. Takutnya ada pihak-pihak tertentu Anda telah melanggar privasi saya gitu. Seperti itu, Prof. Budi. Bagaimana? Dengan lembaga negara untuk melegalkan pengambilan data, begitu. Saya rasa pemerintah perlulah memiliki data warga negaranya. Begitu, Prof. Budi. Nuwun sewu. Dan salam kenal. Siap. Klan Raharjo. Kok salam kenal Raharjo? Keluarga Raharjo kumpul di sini. Ngomong langsung baru sekarang ini. Sama semuanya juga Raharjonya ini sama semuanya, brewokan semua. Jadi ini memang satu keluarga nih, udah bener. Nggak salah nih satu keluarga nih kita ini. Oke, jadi gini, memang idealnya demikian ya, tetapi biasanya tidak diizinkan oleh pihak yang bersangkutan. Jadi polisi nggak akan izinin, Dukcapil nggak izinin, karena satu, itu dikumpulkan untuk kebutuhan SIM. Jadi mereka akan bilang, Anda ini siapa? Anda swasta. Tidak boleh Anda ini. Itu malah jadi ricuh nanti dengan orang-orang. Itu kebutuhannya untuk SIM kok dipakai untuk yang lain-lain. Dukcapil sama juga menggatkan foto-fotonya dia juga. Nah, jadi yang kayak gini tuh akan susah bekerja sama dengan pihak-pihak seperti itu ya, karena tadi masalah itu malah ininya itu. Kalau dugaan saya malah nanti itu polisi akan membuat perusahaan sendiri yang mengelola itu. Perusahaan itu dugaan saya sangat itu akan lebih cocok mereka misalnya apa ya, asosiasi pensiunan ini ya, polisi gitu ya, membuat perusahaan yang mengelola data. Nah, yayasannya gitu ya, mengelola itu. Nah, jadi kalau sekarang kalau yang saya pendekatannya adalah misalnya sekolahan. Nah, dataset sekolahannya mengelola dataset sekolahannya sendiri. Kan dia sah. Hanya kumpulan sekolahan, tidak untuk digunakan ke yang lain. Itulah sebabnya saya ngumpulin plat nomor nggak bisa saya jual juga. Karena itu kan kayak kebutuhan saya sendiri. Sama, nanti kalau misalnya satu sekolahan ngumpulin data siswanya, foto siswanya untuk ditrainingkan segala macam, ya untuk kebutuhan mereka sendiri. Dan mereka nggak akan bisa jual keluar dari sekolahan itu, karena menurut saya juga nggak boleh dijual. Kan kebutuhannya dikelola itu untuk pengenalan identitas kebutuhan sekolah, tidak untuk dijual ke pihak lain-lain lagi. Nah itu seperti itu. Contoh yang sudah dilakukan di saya tuh mahasiswa saya semuanya. Jadi mahasiswa saya tuh kalau absen nanti bisa kalau ada yang mau nyoba boleh, sistemnya boleh lah kalau ada yang mau nyoba ya, dengan sudah ada sekarang online bisa dicoba sekarang juga gitu ya. Jadi gitu, lebih ke arah mengumpulkan data untuk specific purposes. Karena saya agak ngeri juga kalau datanya terlalu gede tadi gitu ya. Jadi misalnya perusahaan, untuk absensi perusahaannya, ya data dengan karyawan perusahaannya aja. Kampus, data untuk satu kampus aja gitu. Saya malah ngeri kalau dikelola oleh negara. Oh gitu ya. Ya malah rada ngeri ya, saya ngeri sedap gitu. Tapi negara akan melihat ada kebutuhan itu. Pasti. Nanti dugaan saya ngumpulin ini apa? BIN pasti ngumpulin ini. Pasti. Iya, betul, pasti. Betul. Tapi yang kalau BIN kan nggak perlu diceritakan ke publik ya, tapi BIN pasti ngumpulin. BIN pasti harus mengumpulkan ini. Kalau menurut saya harus mereka. Kepolisian juga dong. Iya, kepolisian juga. Iya. Cuma kan kalau BIN kayak gini-gini itu kan bisa diproyekkan, terus mereka nggak perlu lapor ya kepada siapa-siapa. Karena ini rada sedikit, namanya Intel juga ya kan. Intel itu kan senyap ya, orang-orang nggak perlu tahu. Tapi mereka perlu ada. Dari pengalaman penanganan bencana ya, tsunami, khususnya yang Aceh yang sangat teruk sekali itu, pemerintah memerlukan metode identifikasi jenazah atau anak yang hilang. Hal-hal itu yang harus disuplai oleh negara. Mungkin ya tentu kepolisian dan TNI terlibat lah, BIN terlibat.
maksudnya harus inklusif terhadap mereka gitu Betul, ya. betul. Bagaimana kita membuat mekanisme sehingga memang ini harus seperti membangun jalan tol lah, infrastruktur wajah dan data pendudukan itu harus di pemerintah, mau nggak mau ke depan kan kita IoT itu kan pada dasarnya mengumpulkan budaya kita, mengumpulkan pergerakan. Gojek aja juga melakukan itu kan, Prof ya. Dan Setuju. apalagi negara total data warganya itu kayak di Jepang sama ya, tidak perlu warga negaranya memiliki KTP, tetapi begitu warga negaranya melakukan kejahatan bisa cepat dilacak dengan gigi jarinya, wajahnya. Betul. Setuju. Kalau yang ini saya setujunya itu biasanya kalau kayak gini tuh bagusnya tuh di Dukcapil sebetulnya. Tuh, memang mereka harus diberdayakan, disupport ya. Tentu saja polisi punya juga data untuk orang yang sudah apply SIM, ya itu pasti harus punya semuanya kan ada ya database-nya, atau yang sudah melakukan kejahatan, jadi datanya sudah ada dan sehingga datanya itu diperoleh dengan cara yang legal ya. Dan memang polisi bilang ini data yang kami miliki dan menurut saya sah. Jadi nanti pengecekan akan coba kita cek dengan database-nya polisian, database-nya Dukcapil, database-nya ini ya bisa dicek dengan secara teknologi memungkinkan itu. Jadi nanti kita switch database ini memungkinkan. Tapi yang utamanya sekarang kita harus mengumpulkan dataset-nya dulu. Oke, ya. Terus nuhun, Mas. Mas Indra. Ini mau kemana Mas Sasono ini? Mudik atau pulang kantor aja? Kalau malam ini mencoba nembus tol. Semangat. Ya, Mas Indra Jaya, Bogor Plan. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas Budi ya yang sudah memberikan pencerahan ini terkait dengan artificial intelligence. Saya senang sekali dengan idenya untuk mengembangkan SMK ya, SMK artificial intelligence. Dan saya kira memang akan banyak ya terbuka lebar aplikasinya itu ya nantinya. Nah, khususnya tadi juga sudah disebutkan bahwa untuk level SMK itu memang untuk data labeling gitu ya. Itu saya kira memang penting sekali ya. Itu yang menjadi pekerjaan utama mungkin data labeling dan juga tentunya sebelumnya data akuisisi yang motret sana sini atau memvideokan sana sini gitu ya. Saya kebetulan bekerja di IPB Mas. Jadi di IPB ini kan bio base ya, semuanya berdasarkan biologi dan kita banyak mengerjakan menentukan soal biodiversity ya. Saya kebetulan di Fakultas Perikanan dan Kelautan. Mahasiswa-mahasiswa saya sudah skripsinya itu misalnya terkait dengan bagaimana mengidentifikasi jenis-jenis ikan ya yang ada itu. Jadi motret sana sini ya betul kata Mas Budi tadi nggak mudah itu. Saya waktu itu nggak sampai 5.000 lah. Saya bilang ambillah 500 aja lah. Ya kita errornya berapa itu nanti kita bisa tolerir ya berapa persen gitu errornya. Dan kenapa ini penting misalnya mengidentifikasi kelompok ikan itu nanti secara statistik akan kelihatan tuh nanti kelimpahannya nih dari waktu ke waktu misalnya ada jenis A, B itu berubah-ubah ya sesuai dengan intensitas penangkapannya dan sebagainya. Dari situ nanti kita bisa menghitung macam-macam ya. Tidak hanya ikan penangkapan, juga sekarang saya lagi mengembangkan untuk ikan-ikan karang misalnya. Ikan karang untuk melihat tingkat kesehatan terumbu karang yang ada itu. Jadi ada spesies-spesies indikator gitu ya. Kalau itu makin lama makin jarang kita lihat, maka mungkin indeksnya nanti akan berubah gitu. Tapi itu untuk riset ya, untuk analisa satu. Tapi saya kira yang penting katakan untuk statistik di perikanan tuh, kalau Mas Budi ke pelelangan ikan tuh pasti pusing gitu lihat begitu banyak jenis ikan yang kita miliki ya di Indonesia ini, sehingga sering sekali keliru mengidentifikasi itu. Walaupun mereka sudah ditrain, ada dilatih berkali-kali gitu, tetapi saja tidak banyak kesalahan sehingga begitu keluar statisnya kok ikan ini yang muncul ya aneh sekali gitu. Jadi itu yang dengan
mereka datang pakai HP, kemudian langsung bisa dikonekkan. Oh ya ini kan ini nih yang benar gitu, untuk verifikasinya gitu. Jadi saya melihat memang luas sekali ini aplikasinya, dan memang sudah saatnya itu Indonesia punya SMK yang menggarap soal artificial intelligence ini. Begitu juga kan di tingkat universitas kita kan telat sekali nih ya mengantisipasi perkembangan teknologi ini yang kita semua tahu menjadi salah satu trendsetter kan ke depan itu saat ini dan ke depan gitu. Jadi I really welcome nih Pak Mas Budi ya dan Mas Pujo ya. It's a very good idea gitu. Jadi ya, mudah-mudahan bisa terus berlanjut gitu ya. Terima kasih. Confirm, sip, bagus. Terima kasih. Ya berarti udah. Nggak human right itu melanggar. Kalau ikan nggak melanggar human rights itu, jadi human right. melanggar fish right, gitu. Animal rights. Ya. Tapi kebayang ya, saya kebayang juga untuk banyak. Oke, sip. Monggo, berikutnya lagi siapa yang mau komentar, nambah, bertanya, memperkaya? Saya Mas Budi, Mas Pujo. Oke, Mas ya, ini udah dari bengkelnya kayaknya nih. Ya udah selesai. Jadi saya coba playing devil's advocate gitu ya. Jadi pertama tuh kan Mas Budi tadi cerita bahwa pengalamannya membuat SMKTI berkontribusi terhadap pengangguran SMK saat ini. Gitu. Jadi apakah Mas Budi ingin mengulang dosa yang sama gitu? Ya, jadi apa namanya? Saya melihat begini ya, kan perkembangan SMK itu materi yang diajarin di SMK saat ini semua bisa didapat melalui kursus online atau apapun. So sebenarnya apakah kita benar-benar membutuhkan SMK gitu? Ya, terus kedua apa namanya? Saya pernah lihat data bahwa jumlah perusahaan yang nanyain kamu sertifikasinya apa gitu ya, itu pertumbuhan yang udah nggak nanyain itu sekitar 10-15% per tahun. Gitu. Jadi sertifikasi juga buat apa gitu. Nah, yang ketiga adalah kalau Mas Budi aja ngalamin kesulitan meng-capture bikin datasetnya gitu ya. Bagaimana sebuah SMK bisa menanggulangi itu? Padahal keahlian, kayaknya saya kalau tangkap dari tadi, keahlian mempersiapkan dataset itu yang paling penting. Ya, jadi apa namanya? Saya melihat ada beberapa challenges yang kayaknya mesti di ini ya dari mesti ini ditanggulangi gitu ya. So kalau saya dengar juga dari tadi sebenarnya apa namanya untuk bekerja gitu ya. Untuk bekerja nampaknya lapangan kerjanya besar gitu. Tadi ada Mas Tri, Pak Indra gitu ya, udah bicara bahwa ini kita butuh banyak gitu. Apalagi kalau negara nanti makin ingin mengawasi setiap gerak-gerik warganya, kebutuhannya juga akan makin tinggi gitu ya. Tapi apa namanya? Saya melihat bahwa kebutuhannya ke depan adalah orang yang punya portfolio. Jadi kalau memang kita akan bikinkan lembaga pendidikan AI gitu untuk Mas Pujo, ya demi kepentingan demi kepentingan formalitas bolehlah kita bikinin SMK, tapi mungkin yang perlu kita siapkan itulah anak-anak ini sebenarnya basisnya portfolio gitu. Apa sih yang sudah mereka bisa buat, dan itu yang kayaknya lebih bisa dijual gitu. Apakah nanti akan anak-anak yang jadi misal mungkin jurusannya adalah jurusan dataset berbasis gambar, jurusan dataset berbasis audio atau lainnya gitu ya, mungkin kayak gitu, sehingga begitu anak itu keluar mereka memang punya portfolio mengumpulkan dataset
atau ada kebutuhan lain yang mungkin belum diutarakan oleh Mas Budi gitu. Tapi saya tangkap dari tadi ini kebutuhannya di tingkat SMK adalah mempersiapkan dataset. Jadi kira-kira sementara itu dulu Mas Budi. Jadi kalau membangun SMK ya kita mungkin perlu ada beberapa pertanyaan perlu dijawab dulu gitu. Ya. Sekian Mas. Ini ya, memang beginilah yang dibutuhkan tuh yang kayak gini ya, men-challenge ini. Betul sekali. Jadi kalau ini memikirkan pengangguran, karena itu juga saya mikirin kalau gini tuh harus 5-10 tahun ke depan lapangan pekerjaannya masih ada gitu. Kalau kita ngajarin sesuatu yang tahun depan udah habis, percuma juga ya. Karena kita butuh waktu untuk menghasilkan SDM-nya. Jadi harus 5-10. Kayak yang TKJ itu ternyata 20 tahun. Ya lumayan lah kalau sekarang pengangguran, oke lah. Karena sudah serve 20 tahun ya, oke lah. Serve the purpose gitu. Nah, waktu Mas Pujo juga bilang multimedia, saya bilang juga multimedia tuh memang ininya siapa gitu. Ada ininya, customer-nya ada, tapi lagi-lagi sama juga harus dicari komitmen levelnya apa tadi gitu. Nah, kebetulan karena saya yang tahunya AI, maka saya mengusulkan AI tadi ya. Jadi hopefully 5-10 tahun ke depan lapangan pekerjaannya masih ada. Tentu saja nanti akan berubah gitu ya. Nah, pertanyaan tentang materinya kan ini udah ada ya sebetulnya, bisa lewat YouTube lah, ada ini training, bisa nggak training aja gitu. Betul sih banyak materi-materi yang gitu ya. Tetapi pemahaman saya nih, pengalaman saya ngajarin siswa segala macam gitu ya. Ini anak-anak ini masih butuh hand holding, masih butuh agak sedikit, apalagi SMK tuh harus sedikit disuapin. Sorry to say memang beda nih ya anak-anaknya sekarang ya. Apalagi yang levelnya masih agak lebih muda-muda itu harus disuapin. Jadi harus ada yang ngajarin. Jadi kalau mereka kita bilang tolong nonton YouTube ini gitu ya, itu nggak jalan itu. Untuk anak level yang anak-anak yang level SMK gitu. Ada anomali ada nggak? Ada anomali. Saya ngajarin anak-anak kecil coding segala macam, ada anak coding yang luar biasa. Tapi anomali 12 tahun codernya tuh the best coder I've seen so far gitu ya. Tapi 12 tahun, tapi itu anomali sih, nggak bisa saya generalisir ya gitu. Jadi anak-anak ini betul memang gitu. Jangankan anak-anak SMK ya, ada anak-anak S1 aja, materi-materi kan kuliah kan banyak sekarang ya. Bahkan bukan hanya itu, MIT buka, Harvard buka, semuanya ada ya, online. Tinggal saya aja belajar lewat situ ya. Tapi anak-anak sekarang itu masih harus butuh guru. Jadi SMK di kelas masih ngajarin itu, menurut saya itu masih sesuatu yang dibutuhkan ya gitu. Jadi untuk level SMK. Betul, materinya ada gitu ya. Ya hopefully nanti selain dari SMK ini masih bisa dicari yang lain-lain lagi ya. Saya masih butuh SDM yang lain-lain karena SMK-nya ini butuhnya banyak sih ya. Ini kalau kita ini berarti kita kan yang baru yang pertama nih ya. Oh by the way saya juga udah cerita ke grupnya Jarum ya. Jarum tentang ini ke Mas itu ya, bosnya yang pendidikannya sana. Saya bilang oh oke, nanti saya pikirkan dulu gitu. Oke ya itu. Sertifikasi buat apa? Betul juga sih gitu. Nah, yang penting kan keahliannya, bagaimana keahliannya ini dibuktikan segala macam gitu ya. Betul. Kalau dulu memang zamannya waktu TKJ itu sertifikasi yang paling dicari itu kan Cisco ya. Tapi mahal. Oke, kalau sekarang mungkin Mikrotik mahal. Dulu akhirnya sertifikasi itu sertifikasi Budi Raharjo. Dicari juga karena nggak ada, masalahnya bukan apa-apa karena si customer bilang, Mas saya nggak ada nih, kalau ada tes atau apa kan berarti bagi mereka memudahkan untuk rekrutmen ya, setidaknya dalam rekrutmen dia udah tahu nih nilai kalau dites kayak gini berapa gitu. Dulu sertifikasi Budi Raharjo tuh sebenarnya saya nyolong dari Cisco juga, cuma dinamain Budi Raharjo saya buat lebih murah, ini soalnya disederhanakan lagi gitu ya untuk kebutuhan Indonesia. Jadi kalau menurut saya selama kita bisa menunjukkan angkanya, rankingnya, itu mau buat sertifikasi sendiri, tidak juga, tetapi yang penting memudahkan bagi industrinya untuk menyerapnya. Jadi kalau industrinya ngambil dari Mas Pujo kan ya, misalnya dari SMK AI ini kan dia pengen tahu, ini sebenarnya SMK AI ini urusannya apa, skill set-nya apa gitu ya. Kalau dia tanpa sertifikasi atau apa, dia bisa menentukan itu nggak masalah juga sih. Tapi kalau dilihat dari rapornya atau kita buat sertifikasi sendiri ya, kalau menurut saya sertifikasi itu nanti harus dari luar SMK ini, karena selalu saya bangunnya gitu kan ya, user, sekolahan sama sertifikasi di luar. Sertifikasinya mau ecek-ecek juga nggak apa-apa, tetap itu sangat membantu bagi industrinya. Nanti sertifikasinya ini yang akan ngecek, siswa-siswa lulusan sini saya tes, nanti dites oleh tes Budi Raharjo, tes. Kamu lulus nggak? Kalau nggak lulus ya kasih nilai Mas Pujo, dari 50 anak yang lulus cuma 3 Mas, yang lain-lain nilainya sekian. Dulu pun gitu, waktu kita mulai ya, waktu SMK IT dari satu kelas 80 yang lulus cuma 3. Standar Cisco maksudnya ya, memang kebayang ya yang lain-lainnya nggak lulus.
memang susah. Tapi nggak lulus pun masih tetap diterima karena skill setnya udah ada, tapi tidak standar Cisco ya. Ya, jadi itu nih. Nah, kita memang levelnya ini level SMK gitu. Tadi memang yang kalau kita lihat, sebenarnya saya juga lagi sedang menjalankan juga di kampus membuat tuh dataset engineering. Jadi nanti dataset engineering, tapi levelnya S1 memang beda ya. Dan satu lagi ini lagi agak ada satu dengan pihak lain, kita ingin membuat S2. S2 terbuka, kayak sekolah terbuka untuk AI. S2 tapi memang. Tentu saja levelnya beda, bukan dataset, tapi soal arsitektur tadi. Arsitektur dan lain sebagainya. Datasetnya tetap anak SMK, karena orang-orang ini malas ngotak-ngotakin gambar tuh ya. Harus ngotakin gambar 10.000 gambar. Itu ya paling cepat anak-anak yang saya kerjain itu ya, sehari itu yang paling cepat. Ada satu anak itu, sehari itu dia bisa 600 gambar. Paling cepat, yang lain-lainnya enggak gitu. Yang langsung 600 ini saya hire aja. Tapi kan masih dicek lagi ya, kualitasnya seperti apa ya. 600 ini apakah dia ngasal labelnya kan ya. Kalau ngasal labelnya angka 7 di labelin angka 1 kan jadi jelek juga nanti ya trainingnya itu ya. Jadi nanti ada prosesnya juga itu. Nah, ini nanti memang anak-anaknya levelnya SMK Mas. Jadi agak sedikit beda. Memang mereka diinikan tuh sebagai kuli lah ya, kuli. Kalau kita boleh kasarnya kuli gitu. Kuli untuk ngelabelin dataset. Dari mereka, jika ada anak-anak yang bagus, anomali-anomali tadi, nah kita naikkan kelasnya. Naikkan mereka ke politekniknya. Jadi nanti dari SMK itu kita ambil, kita teruskan ke politeknik, ilmunya kita tambahin lagi. Bukan hanya sekedar nge-labelin lagi gitu ya, tapi mendesain datasetnya, ya mungkin naik kelas lagi. Contoh nih, jadi ada satu klien saya waktu itu juga, dia minta, dia software house, dia buat software yang untuk membantu perusahaan construction di New Zealand. Jadi perusahaan New Zealand ini bangun rumah-rumah. Bangun rumah-rumah itu ada gambarnya. Nah, dia pengen nentuin, gambar ini butuh dinding berapa banyak, ini kemiring ininya untuk berapa lama dikerjakannya. Itu kan dari gambarnya udah bisa kelihatan kan sebetulnya kan ya. Nah, dari gambar itu kita ingin ngitung panjangnya aja. Sekarang pakai orang. Beneran pakai orang dikumpulin lagi datanya gitu. Nah, kita pengen kasih gambar ini, nanti si AI-nya ini yang kalau ini gambar sudut itu pojokan, ini gambar gini itu gambar dinding, nah, dihitung aja nanti areanya segala macam. Ternyata datasetnya nggak ada juga. Jadi kami 3 bulan waktu itu kumpulin dataset, saya ngerahin mahasiswa kerja praktek, mahasiswa dari bisnis kerja praktek, ada 20 orang. Saya ngerjain kerja praktek itu kita baru dapat 500 datasetnya. Padahal lagi tadi ini ya susah aja 5.000 ya. Cuma ngotak-ngotak ini tuh gambar-gambar arsitek ya, ujung-ujungnya itu dikotakin segala macam. Nah, jadi untuk level itu aja kita belum bisa itu. Jadi yes, nanti kita buat level-levelnya. Tapi untuk level SMK saya masih berpikiran bahwa ini mungkin lebih rendah ya, lebih kuli dulu lah ya, nguli. Nanti yang bagusnya kita naikin ke atas lagi. Nah, nanti yang lebih bagusnya lagi kita kasih ilmu-ilmu lagi. Nah, tadi mungkin tambahkan portofolio yang lebih lagi sehingga dia bisa kerja di tempat lain lagi yang lebih bagus lagi. Yang di tempat saya kebutuhannya tadi image karena computer vision ya, tapi di tempat lain tuh ada juga yang kebutuhannya memotongin suara. Jadi rekaman suara kita ini kita potongin tuh. Budi, halo, dipotongin. Jadi kerjain dengerin suara, potongin, play lagi, oke, potong lagi. Jadi kerjaannya dari audio itu dia potong-potongin. Ini kata apa, suara apa. Nah kayak gitu aja dia juga butuh setiap kata itu 5.000 juga. Nanti mungkin bukan hanya kata, fonem ya, dipotong-potongin per fonem. Terus nanti kalau chatbot juga sama, dia ngelihat kata-kata halo, saya, segala macam ya, untuk itu yang kayak gitu ya, lu, gue, itu dipotong-potongin juga di teksnya ya, dimasukin di kategori. Itu juga harus ada proses labeling juga. Nah, yang itu saya nyari perusahaan-perusahaan AI-nya belum ketemu, maksudnya belum mau membuka diri. Kalian itu butuh apa? Saya akan melatih anak-anak SMK, tapi skill set-nya tolong diberitahukan pada kami gitu. Nah, itu mereka masih takut ya, takut membuka rahasia perusahaan. Kalau karena computer vision ini saya tahu, jadi saya langsung ini speknya saya butuh ini. Di sini saya udah bisa bilang ke Mas Pujo nanti kita ngajarin anak-anak yang speknya dia bisa melakukan ini, melakukan ini. Gitu Mas Jaya. Thank you atas pertanyaan-pertanyaannya, karena yang gini-gini tuh justru dibutuhkan untuk mengasah lebih ini ya materinya. Untuk memastikan we are doing the right thing gitu kan ya. Siap. Dicat. Nambahin dikit Mas. Boleh Mas ya. Silakan. Iya. Saya ini background-nya kurikulum designer, jadi saya siap bantu nanti kalau udah ada. Ya. Kalau udah ada, dan saya juga biasa bantu. Ya maksudnya saya selama ini jadi konsultan sekolah-sekolah unggulan, jadi ya demi
demi Siap. ISNAP lah. Gitu. Siap. Tuh Mas Oke. Pujo, sudah ada tambahan. Nah, Masih. Mas Izat, di chat ya. Silakan. Masih Yang ada jelas, waktu. ya, tadi yang kita underline SMK versus kursus. Nah, itu memang. Mas Budi baca di itu chatnya. Oh, belum. Saya belum baca. Oke. Ada Mas Izat. Ya, Oke. ada. PTH kami sempat review tentang PTH di. Oh iya belum. Belum. PTH ya. Oke. Belum. Oke, nanti saya lihat ya. Oke, nanti akan saya lihat nih, Mas Izat. Oke. Mau bicara, Mas Izat? Halo? Siapa lagi yang mau ini atau Mas Izat atau siapa lagi? Yang ini saya akan lihat. Halo, Oke. Ya. suara saya mungkin jelas nggak ya, Mas? Kejarangan, jelas. Ya, punten bakal berisik nih karena lagi di rumah, anak-anak lagi berisik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua, saya Izat. Mungkin ini ya, saya ada entah ide atau apa, mungkin kalau SMK yang diharapkan dari Mas Pujo itu kan nanti membantu untuk tadi apa istilahnya, kalau sepemahaman saya itu membantu mengestablish data set ya, Mas Budi. Correct. Betul, correct. Ya. Jadi, sedangkan nanti data setnya sendiri itu sebenarnya kan juga dibutuhkan banyak pihak juga ya, Mas ya. Ya. Kira-kira gimana ya investasi yang dihasilkan ini mungkin juga bisa di leverage oleh pihak-pihak lain. Nah, mungkin apakah kalau kayak gaya Linux kan source code-nya itu kayak open public. Nah, tapi untuk dataset itu apakah ada framework pengelolaannya yang lebih enak gitu ya. Jadi orang yang sudah investasi di situ itu yang lain juga nggak perlu investasi dari awal gitu, Mas. Mungkin itu perlu dibahas. Jadi sehingga fokusnya nanti mungkin Mas Pujo fokus di SMK-nya, mungkin Mas Budi dan teman-teman yang ngerti tentang pengelolaan dataset itu gimana gitu. Itu mungkin ada lembaga tersendiri atau gimana mungkin. Bisa dijelaskan mungkin, Mas. Ya. Ada ide seperti apa gitu. Oke. Terima kasih. Ya betul. Di dunia ini ada beberapa upaya untuk mengumpulkan dataset secara bersama. Itu contohnya kalau yang paling besar yang sering banyak dipakai orang itu Kaggle ya. Kaggle itu tempat orang mengumpulkan dataset bersama-sama. ImageNet itu juga seperti itu ya. Itu untuk dataset yang bersama-sama. Di Indonesia baru ada inisiatif sudah mulai namanya Atap Data. Itu juga mengumpulkan dataset bersama-sama Atap Data. Nah, cuma ini untuk dataset yang bersifat publik, ini adalah data yang datanya bersifat publik. Misalnya sensus yang publik atau yang datanya itu tidak bersifat rahasia atau tidak bisa privacy. Nah, jadi kalau misalnya saya tadi misalnya meng-outsource ke anak-anak SMK ini untuk mengejarkan misalnya dataset ITB gitu. Nah, saya tidak ingin dataset itu dipakai orang lain. Nah, biasanya itu ya itu tadi meskipun sudah dikumpulkan ya untuk ITB, dikumpulkan untuk ITB. Nah, dataset untuk yang lain lagi. Nah, itu jadi artinya gini, kerjaannya itu akan tetap ada, datasetnya itu ada dataset yang sama akan dikumpulkan di beberapa pihak dan itu overlap memang demikian itu nature-nya ya. Karena orang-orang sangat takut berbagi data. Sangat takut berbagi data itu. Tetapi untuk data yang umum, itu sekarang ada komunitas dan juga asosiasi yang melakukan itu. Kalau di Indonesia ini ada beberapa asosiasi yang terkait dengan AI, yang sekarang yang baru dibangun lagi itu namanya Korika, itu juga begitu. Itu juga yang ini Atap Data, kalau nggak salah yang satu itu ya. Jadi misalnya data tinggi dan berat badan di satu daerah. Itu ada tuh datanya. Tinggi dan berat badan satu daerah, orangnya laki, perempuan, tingginya segala macam. Nah, itu kan dipakai untuk clustering ya, untuk latihan segala macam, orang buat model-model gitu. Ada. Yang kita belum punya data itu yang publik ya. Data publik kemarin itu saya mau ngelihat itu data harga rumah misalnya di daerah ini. Kan itu ada juga ya. Harga rumah di daerah Bandung Selatan misalnya gitu. Nah, itu menurut saya yang kayak gitu sah untuk ditaruh di publik ya. Nah, tapi tergantung dari nanti penyandang dananya. Dia mau nendang dananya ini, apakah datanya itu untuk publik atau untuk private. Kalau untuk private, kalau nantinya datanya itu didanai oleh program pemerintahan, nah itu menjadi publik kita. Nah, kemarin juga waktu itu udah ngomong-ngomong sama Mas Pujo nih. Ini datanya Mas Budi bisa nggak dipakai kalau orang misalnya naik haji gitu, mengenali naik haji? Oh, sangat bisa. Nah, tapi data yang kayak gini akan tidak menjadi milik publik.
Ya karena akan menjadi milik yang memiliki itu lembaganya itu. Misalnya Depak gitu ya. Kementerian Keagamaan itu yang punya datanya itu. Gitu. Ya. Jadi ada semangat untuk yang publik ada, tapi yang komersial, yang private ada juga. Jadi anak-anak ini akan tetap ada kerjaan terus kira-kira gitu. Oke, Gitu, terima kasih ya. Mas. Ya. Terima kasih Mas Budi. Ya. Satu penanya lagi silakan. Last one. Habis itu foto bersama. Yoi. Mas Marsudi. Oh, Mas Marsudi baru nongol nih. Oke. Assalamualaikum. Salam. Mas Pujo, itu mikrofonnya gerdek-gerdek, Mas Pujo. Ya, oke, Mas Marsudi. Ya, saya sudah dari tadi kok menikmati. Oh iya. Awal. Siap-siap. Mas Budi pencerahannya. Jadi saya keluarga Raharjo juga, mungkin nama saya ganti Marsudi Wahyu Raharjo barangkali ya. Kebetulan saya ini kan Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Vokasi Seluruh Indonesia, jadi organisasi saya itu menaungi lebih dari 6.000 SMK seluruh Indonesia dan kemudian pendidikan vokasi di diploma 1 sampai diploma 4. Tahun 2000 kemarin, nggak tahu kecelakaan sejarah, saya ini bukan orang vokasi tapi terpilih jadi ketua umumnya gitu ya. Jadi akhirnya saya terpaksa mempelajari mengenai vokasi itu apa. Nah, menarik apa yang disampaikan Mas Budi tadi ya. Saya ingin sharing barangkali nanti bisa menjadi kontribusi dari apakah kita mau buat SMKI atau tidak itu. Tapi syarat dari SMK secara keseluruhan. Jadi ini menurut potret tenaga kerja, itu ternyata justru pengangguran terbesar itu ada di level SMK. Betul, persis. Ini yang kita pelangin. Iya, 12,5% kalau nggak salah. Ya, ini tahun 2019 katanya seperti ini. Mungkin kalau SMK dengan SMK jadi 12,5% betul. Kemudian diploma nomor 2. Jadi menarik ini justru di pendidikan vokasi lah yang ternyata kontribusinya paling tinggi. Dan kemudian yang kedua adalah pendidikan vokasi, lulusan pendidikan vokasi ini susah cari kerja. Tuh. Di mana-mana gitu. Tuh. Nah, kemudian apa ini? Nah, ini jumlah, tapi menariknya adalah begini. Jumlah ini statistik agak lama ya, 2013 sampai 2016. Jumlah pencari kerja itu lebih besar dari jumlah lowongan, tapi jumlah yang diterima itu lebih kecil lagi gitu. Jadi artinya apa? Artinya itu banyak tempat kerja yang tidak ada pekerjanya gitu. Banyak lowongan yang tidak terisi. Padahal jumlah pencari kerjanya lebih besar. Dan ini berarti kan ada problem masalah kompetensi dan yang lain-lain ya. Artinya tidak klek lah antara produksi dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Karena itu kemudian ini, dan yang menarik adalah justru kenapa tenaga kerja di level SMK itu penganggurannya terbesar. Karena memang tenaga kerja di level skill ini ternyata memang banyak berkurang. Jadi makin sedikit, makin diperlukan itu makin sedikit. Contohnya kalau di perbankan itu, pegawai bank yang di level menengah itu justru makin banyak berkurang. Misalnya teller dan sebagainya. Justru mereka itu adalah produk-produk dari pendidikan vokasi. Sementara yang di level pendidikan akademik, misalnya treasury, kemudian investment manager, segala macam itu makin diperlukan. Tetapi yang teknis ini makin berkurang. Jadi menjadi sebuah keprihatinan. Kenapa? Karena ya mestinya kan pendidikan vokasi itu dididik untuk siap kerja gitu ya. Nah, ada beberapa masalah yang saya lihat di sini, ini saya ambil dari presentasinya Pak Dirjen Pendidikan Vokasi ya, bahwa ternyata itu sekarang tidak terjadi link and match antara dunia kerja dengan pendidikan. Makanya tadi valid sekali Mas Budi mengatakan requirement dunia kerja itu apa gitu ya. Jadi sebelumnya mesti disusun bersama dengan industri, kemudian adanya dosen tamu dari industri, program magang. Nah, ini paling sulit program magang ini. Kenapa? Karena perusahaan itu biasanya kalau ada orang magang itu merasa terganggu. Kalau nggak dianggap tenaga kerja gratisan ya dianggap pengganggu gitu, sehingga banyak sekali kasus misalnya anak-anak vokasi ini kalau magang punya bikin teh, fotokopi begitu, yang padahal dia SMK-nya itu SMK jurusan otomotif gitu, jadi nggak nyambung gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi juga komitmen dari via industri. Nah, industri ini kalau saya dengar mereka itu ingin lulusan yang siap.
siap dan kemudian tuh kerjaannya itu produksi terus. Makanya yang masih jalan sekarang otomotif karena industri otomotif itu kan memproduksi terus. Tapi kalau sesuatu yang hanya sekali pakai itu tidak perlu orang-orang vokasi gitu. Nah, yang nanti kita kaitkan misalnya tadi yang ngotak-ngotakin data itu. Kalau pekerjaannya hanya sekali, itu mungkin akan sulit nanti dapat pekerjaan. Tapi kalau pekerjaan itu menghasilkan sesuatu yang consumable, yang habis pakai lah, artinya orang selalu beli lagi, itu mungkin akan perlu. Ini kalau orang industri begitu ya. Kemudian apalagi yang penting di sini ya bridging dan sebagainya. Nah, sertifikasi kompetensi juga penting di sini. Kemudian joint research atau ini mungkin nggak terlalu relevan dengan SMK ya. Nah, makanya kemudian ada skema bagaimana membuat sebuah program yang namanya fast track di pendidikan di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi itu SMK plus. Jadi lulus SMK 4 tahun tapi bukan 3 tahun, 4 tahun itu langsung dapat diploma 2. Karena ternyata kalau SMK 3 tahun itu nggak cukup. Jadi magang 6 bulan itu nggak ada artinya bagi lulusan SMK, nggak cukup lah gitu ya. Sementara untuk teori aja barangkali perlu waktu 1 tahun sehingga dibuatlah kalau 4 tahun mungkin akan cocok, tapi kalau SMK 4 tahun nggak ada yang mau. Gitu. Makanya dibuat fast track nanti 4 tahun tapi langsung dapat D2. Dengan demikian mereka bisa 2 tahun ada di sekolah dan 2 tahun ada di industri, betul-betul bekerja. Makanya ini sebut tadi yang SMK 3 tahun plus sampai jadi diploma jadi 4 tahun itu adalah kalau D3 6 tahun itu jadi 3 tahun plus 2 tahun kira-kira begitu. Nah, ini mengenai kira-kira yang harus jadi kita pikirkan. Nah, yang berikutnya lagi begini, Mas. Tadi ini sekarang bicara mengenai subjek ya. Tapi saya mungkin bukan pakarnya lah, mungkin Mas Budi pakarnya jadi urun rembuk aja ya. Kalau menurut saya apakah kalau AI itu mungkin kalau SMK nggak cocok ya. Menurut saya bagaimana kalau lebih kepada data engineering. Jadi nanti kepake hasilnya itu bisa dipakai di AI maupun dipakai oleh data science gitu. Karena tugas mereka kan lebih kepada data prep ya. Data prep itu bisa ngotak-ngotaki gambar, tapi juga bisa membersihkan data, bisa melakukan filtering dan sebagainya lah. Karena kan antara data science dengan AI ini kan 2 binatang yang kadang-kadang kita ini confuse nih. Banyak apa bedanya? Padahal kan itu 2 binatang yang berbeda meskipun data science banyak menggunakan teknik-teknik AI dan sebagainya. AI banyak menggunakan teknik-teknik untuk dari data science khususnya untuk persiapan data tadi. Nah, bagaimana kalau SMK-nya ini usul ini ya, Mas Budi dan Mas Pujo ya, bukan SMK AI, tapi SMK kepada teknik data gitu lah, something like that lah. Sehingga nanti bisa men-serve 2 kebutuhan ini, sehingga lapangan kerjanya lebih besar lagi. Karena saya khawatir kalau SMK AI nanti image dari industri itu, anak ini nanti bisa membuat mesin yang bisa berpikir sendiri atau meniru kecerdasan manusia gitu, sehingga menjadi misleading gitu. Tapi kalau teknik data barangkali mungkin lebih nyambung gitu. Tapi nggak tahu ini program yang saja. Itu aja dari saya Mas Budi. Terima kasih Mas Marsudi. Ini juga tadi itu ada satu topik lagi yang sebetulnya yang ini saya tutupi itu multimedia yang saya rada nggak suka. Mas Pujo tadinya bilang Mas Budi kita buat SMK multimedia. Enggak, AI aja Mas Pujo karena tadi sama karena saya nggak tahu multimedia itu industrinya apa, udah ngomong dulu belum. Nah, nanti data science ide bagus juga, nanti saya harus ngomong dulu dengan perusahaan-perusahaan data science. Hey, requirement kamu apa? Kalau data science nanti apakah bisa, jadi ini SMK-nya ini memang kombinasi dari semuanya gitu ya, tapi kita akan tanya dulu industrinya dulu ya. Terima kasih atas masukannya, idenya juga keren juga dari Mas Marsudi, dari Mas Jaha juga. Data science itu tidak harus di perusahaan data science, semua perusahaan sekarang semua perusahaan jadi perlu itu mungkin kita di data science itu kayak SMK keuangan lah, itu semua industri kira-kira begitu. Itu saya loh ya. Ya, nanti saya cari itunya requirement-nya dari mereka tuh apa sih gitu ya. Kayak tadi misalnya data, proses datanya apa gitu kan ya. Siap. Mas Pujo, monggo sudah. Ya, terima kasih semuanya informasi masalah dengan Mas Marsudi itu kan digital university itu sudah saya runut karena saya ada kawan haji yang sedang proses
perizinan Digital University ternyata sedang berhenti sementara itu apa? Moratorium. Nah, itu sedang itu. Dan tentang vokasi itu kalau nggak salah dirjennya sendiri ya sekarang ya. Di Dignas sendiri ada perubahan struktur. Ditangani khusus lebih menarik. Jadi memang pemerintah sedang mengalokasikan khusus untuk vokasi gitu. Ya. Saya kira itu, dan sekedar mengingatkan lagi, mohon Mas Budi mengalokasikan waktu dan kawan-kawan semua, insya Allah nanti kita akan ada apa judulnya? Ya, online bersama lah. Ya. ini Mas Riza Sajat udah buka tuh di sana kayaknya. Siap. Sambil Mas Pujo ini masih putus-putus, mohon dinyalakan kamera, saya ambil foto dulu sambil ini. Hidupkan kamera masing-masing. Iya. Sudah on semua belum Mas Budi? Belum semua, nyaris. Ki Amin udah. Saya perlu pakai minyak wangi dulu ini. Ki Amin. 2, 3 lagi belum. Mas Tri tadi ada, Mas Riza, Mas pasti lagi buka, Mas Singgih dan Mas Ki belum ya. Oke ya, saya ambil ya sekarang yang foto yang sekarang ada dulu. Oke. Mas Tri katanya sebentar nih. Ayo Mas Tri. Tar katanya dia, sebentar. Mas Jazi juga ada ternyata. Wah, Ki Amin, ntar Ki Amin. Oke, siap Ki Amin, nyalain ya. Oke, 1. Instruksinya gini. Instruksinya kalau saya bilang 1, 2, 3, nanti habis 3 kita ngomong semuanya ketawa, tapi A-nya dipanjangkan ya. Oke ya. 1, 2, 3, ketawa. Oke, sip. Monggo balik lagi ke Mas Pujo. Agak gerdek-gerdek Mas Pujo itunya. Ganti HP nih. Udah belum? Ya, monggo Mas Pujo. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa semuanya nih. Udah siap-siap. Mas Riza udah yang timur. Jogja jam berapa nih, Mas Mandi? Bentar lagi ya. 17.3 sekian. Bukanya jam berapa ya? 38 ya? Mas Yasi juga 38 ya. Oh, berarti udah sebelumnya kok. Nggak tahu tempatnya Mas Medi itu lebih lama. Ya. Okay. Makassar kayaknya udah Makassar nih. Ya. Oh iya, Makassar masih sudah. Ya, saya bukannya di Bogor ya? Oh, Mas Desi di Bogor. Sudah pensiun kan? Berarti dengan Mas Indra tadi mana ya? Oh, Mas Indra tadi udah kabur duluan. Ada ini. Mas Pujo. Kapan? Silakan pertama ya. Mas Tri ini tar Mas Tri-nya masih ada, tak ambil sekalian lagi foto lagi sekali lagi. Mas Tri ada. Oke, preview lagi. Oke. Foto kedua, take screenshot from Indo. Oke ya, 1, 2, 3, ketawa. Oke, siap. Dan nanti saya kirimkan ke grup. Rabu yang akan datang, kumaha? Rabu minggu depan masih ini dulu, libur dulu, Mas. Saya kemungkinan dipanggil menteri. Oke, dipanggil menteri. Reshuffle. Mau ganti menteri? Enggak, mau makan aja. Bareng ya. Bareng, ya izin, ya. Pamit, assalamualaikum. Waalaikumsalam.